Ya pemirsa, para ilmuwan dan pakar kesehatan dunia terus membahas upaya menghentikan COVID-19. Mereka juga berupaya menciptakan vaksin bagi virus mematikan ini. Saat ini bahkan hampir 3.000 orang meninggal dunia akibat virus corona dan 85.700 orang di seluruh dunia terpapar COVID-19. Tim Flogansa kali ini berkesempatan berdiskusi dengan salah satu mahasiswi Wuhan yang berhasil lolos dari virus corona dan telah melakukan observasi selama 14 hari di Natuna. Ya, lalu apa saja safety step dan antisipasi selama observasi dilakukan? Informasinya akan kami sajikan dalam laporan khas Flogansa bersama Safinas Nahyar. Halo pemirsa, di tengah kekhawatiran dunia, khususnya Indonesia terkait tentang penyebaran virus corona, kali ini Flogansa akan mengajak Anda untuk tetap tenang dan membekali diri dengan safety tips untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, serta juga berbincang langsung dengan salah satu mahasiswi yang baru saja kembali dari Wuhan dan tentunya sudah diobservasi di Natuna. Yuk, kita cari informasinya selengkapnya. Sampai dengan tanggal 22 Februari 2020, jumlah kasus dari terjangkitnya virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 sudah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan total kematian mencapai lebih dari 2.000 kasus kematian. Dan saat ini penyakit virus corona sudah menjangkit lebih dari 29 negara, di mana ditambah lagi dengan satu lokasi yaitu yang berada di kapal siar Diamond Princess yang sampai dengan tanggal 22 Februari ini masih berada di Yokohama, Jepang. Sebanyak 238 warga negara Indonesia yang berasal dari Wuhan sudah kembali ke keluarganya masing-masing. Namun sebelum mereka kembali ke keluarganya, mereka telah menjalankan observasi di Pulau Natuna, Kepulauan Riau selama 14 hari. Di sana mereka tidak hanya menjalani observasi kesehatan, melainkan mereka juga dipastikan untuk melakukan kegiatan fisik, berolahraga. Lalu apapun yang mereka konsumsi harus dipantau oleh dinas kesehatan yang bertugas serta dinas-dinas terkait lainnya, sehingga akhirnya seluruhnya dipastikan sekarang sehat dan negatif dari virus corona. Sekarang saya mau tanya-tanya langsung sama salah satu mahasiswa yang baru saja kembali dari Wuhan. Halo, selamat pagi. Mbak Fani ya? Yap. Enaknya panggil Fani aja kali ya. Fani, aku mau tanya dong, ketika pertama kali mendengarkan ada virus di sana, di Tiongkok, tepatnya di Wuhan, apa respon kamu? Responnya sebenarnya kita awalnya biasa aja ya, tapi karena tiap hari tuh korbannya makin bertambah banyak dan kita juga di sana bingung harus lari kemana, makin lama makin khawatir sih pastinya. Lalu apa yang dilakukan ketika Mbak Fani ada di sana? Apalagi Mbak Fani itu benar-benar ada posisinya tepat di lokasi outbreak tersebut terjadi gitu. Kalau aku sama teman-teman tuh biasanya kita saling support sih, jadi kita kayak ngisi waktu bareng, main bareng, atau cuma ngobrol-ngobrol cara bareng doang sih. Oke, itu untuk menenangkan diri tentunya ya. Supaya nggak stres. Oke, lalu setelah lockdown, akhirnya ada keputusan WNI dari Wuhan ini bisa dievakuasi dan dibawa ke Natuna. Ketika di Natuna, apa aja sih kegiatannya? Kita kegiatannya teratur banget sih, jadi kita sehari makan 3 kali dengan tepat waktu, terus juga setiap malam dan pagi itu kita dicek suhu tubuhnya, terus juga dicek tensinya, jadi sangat-sangat Disiplin. Kalau untuk fasilitas yang dikasih di sana ketika lagi diobservasi, ini cukup nggak sih atau memadai nggak sih untuk menjalankan hidup selama 2 minggu? Itu lebih dari cukup banget sih, karena kita juga kalau misalnya kurang apapun tinggal bilang, kadang-kadang mereka usahain untuk bisa memenuhi kebutuhan kita itu. Apa yang ketika dirasain di sana pertama kali itu seperti apa? Sampai akhirnya 2 minggu nih terbiasa? Awalnya nggak biasa banget ya, karena kan kita bisa tidurnya mungkin di ranjang yang enak, terus kita di sana cuma tidur yang beralaskan tempat tidur TNI kali ya. Iya, semacam barak itu. Ya, tapi lama-kelamaan makin biasa sih, karena juga ngerasanya semuanya welcome, jadi kita ngerasanya kita ada di rumah loh gitu. Awalnya kan warga Natuna sempat nggak menerima tuh kedatangan, itu responnya seperti apa?
sedih banget, itu kayak yang titik tersedih kita kan. Cuman kita juga sempat curhat-curhat sama bapak-bapak TNI-nya ada di sana, katanya ya udah jangan terlalu dipikirin lah, kan kita juga di sini sehat-sehat aja toh, cuma mereka yang kurang sosialisasi, jadinya kita ya udah jangan terlalu dipikirin. Lalu kegiatannya apa? Pas bangun pagi sampai sore apa aja yang dilakuin? Bangun pagi kita bisa senam pagi, terus juga ada sarapan pagi, kita cek lagi suhu tubuhnya. Sisanya kita free time setelah makan siang, terus sorenya baru kita mulai kegiatan lagi, makan lagi, dan cek suhu lagi. Oh ya, satu lagi Fani. Jadi sebenarnya cara untuk mengantisipasi kita bisa tertular dari virus corona itu seperti apa? Sebenarnya kan banyak sekali nih caranya. Ada yang menggunakan masker, ada yang sebenarnya mendahulukan higienitas dari kita. Sebenarnya inti yang paling penting itu sebenarnya apa sih? Intinya dari diri kita sendiri sih. Seberapa seringnya kita cuci tangan, jaga kebersihan tubuh kita sendiri. Terus juga kita harus memperkuat sistem imun di dalam tubuh kita sih. Itu yang paling penting ya. Betul banget. Oke deh, berarti harus rajin-rajin cuci tangan, memperkuat imun badan, dan yakin menjaga kebersihan diri sendiri. betul. Fani, aku boleh lihat nggak surat yang dari Kemenkes itu seperti apa sih bentuknya? Oke. Jadi ada data dirinya, terus di bawahnya kita kayak dinyatakan sehat dari virus corona. Oke, ini untuk bisa mendapatkan kertas ini melalui uji tertentu atau emang observasi itu aja? Observasi itu aja dari Oke, lalu setelah diobservasi, ada pemeriksaan berkala lagi setelahnya? kita di setiap daerah itu dia kayak hubungin dinas kesehatan daerah itu sendiri. Jadi kalau kita ada keluhan atau misalnya sakit dalam jangka waktu 14 hari ke depan, itu disuruh langsung chat aja, nanti langsung dikontrol sama dinas kesehatan. Fani, nanti aku habis ini mau tanya-tanya sama warga sekitar, boleh ya Fani? Boleh, ya? boleh banget. Oke, kalau gitu terima kasih Fani. Kalau tadi saya sudah tanya sama salah satu mahasiswa yang dari Wuhan, sekarang saya mau tanya sama tetangganya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Kiki. Ibu Kiki. Bu Kiki, saya mau tanya, Ibu ini kan tetanggaan persis nih Bu sama salah satu mahasiswa kita yang ada dari Wuhan. Dan di Wuhan itu kemarin juga lagi ramai sama corona. Iya. Sekarang dia udah pulang, ada di sini. Ibu ada rasa khawatir atau seperti apa nggak Bu? Justru saya kalau dia nggak pulang-pulang saya khawatir. Kenapa kasihan. malah khawatir? Ya opungnya nangis terus gitu. Oh, khawatir. Tapi setelah pulang, respon Ibu seperti apa? Ya responnya seneng banget deh, pokoknya terima kasih sama pemerintah yang udah gerak cepat memulangkan dia ke Indonesia. Pokoknya seneng deh. Senang ya, alhamdulillah. Harapannya Bu, ini kan masih banyak nih WNI kita yang juga terjebak, ada yang di kapal, ada yang di mana lagi. Harapan Ibu seperti apa? Ya biar cepat pada pulang ke Indonesia semua dulu deh. Ya, gitu ya. Dan yang memang positif cepat teratasi juga ya, Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Kiki. Tuh, ini saya mau tanya, Mas Ibnu, ini kan rumahnya berdampingan langsung, bisnisnya ini berdampingan langsung dengan rumahnya dari Fani. Dan Fani ini juga merupakan mahasiswi yang baru pulang dari Wuhan. Dan dikhawatirkan terjangkit corona. Mas Ibnu, ada kekhawatiran nggak sih waktu Fani pulang? Kalau awal-awalnya sih waktu dengeran sih ya rada khawatir sih ya, terus tapi kan terus ada dari pemerintah terus observasi tapi terus ada kejelasan yang udah pasti, terus itu ya jadi Tenang. udah tenang ya, udah nggak terlalu khawatir lagi. Ini kan Fani baru pulang. Kemarin ketika Fani belum pulang, apa yang Opung ngerasain? Ini benar. Nggak apa-apa, ceritain aja. Waktu dia di Wuhan, kita khawatir juga ya. Habis gimana cucu ada di sana, kita nggak tahu mau nanya siapa. Karena kita nggak ada yang pernah hubungin, pemerintah Indonesia nggak ada yang hubungi. Tapi kita selalu berdoa biar bisa mereka dapat dijemput dari Wuhan supaya bisa sampai di Indonesia. Kalau kekhawatiran itu setiap hari nggak khawatir sih ya, tapi karena tiap hari dia video call juga, kalau kita tanya selalu dia tersenyum, selalu ketawa, saya sehat aja Opu, nggak apa-apa gitu. Saya selalu berusaha supaya saya jangan keluar air mata, agar dia bisa di sana juga tenang gitu. Tapi biar gimana kekhawatiran itu selalu tiap hari ada. Jadi saya hampir tiap hari nangis, kalau berdoa nangis biar cucu saya bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Oke, tapi ini kan sekarang Fani udah pulang, Opung. Ada kekhawatiran nggak kemarin waktu Fani udah pulang? Wah, Fani dari Wuhan nih takut terjangkit, takut apa atau seperti apa? Saya percaya pemerintah Indonesia udah memberikan yang terbaik buat mereka di Natuna.
berarti cucu saya juga nggak ada apa-apa Berarti gitu. sehat ya Fani ya. Waktu dia di Natuna juga saya nggak ada kekhawatiran dia pasti kena, tapi selalu saya percaya Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan menjaga mereka semua di Wuhan. Oke, makasih banyak Opung. Terima kasih buat pemerintah Indonesia yang sudah memberikan yang terbaik buat warganya. Baik, terima kasih Opung. Sama-sama sayang. Cara untuk mengantisipasi penyebaran dari virus corona adalah dengan menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh melalui mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan dan antiinflamasi, menjaga kebugaran tubuh, sering melakukan cuci tangan, hingga rutin mengkonsumsi vitamin. Pemirsa, walaupun menurut Menteri Kesehatan Indonesia masih dinyatakan negatif dari virus corona, namun kita sebagai warga ada baiknya untuk terus mengantisipasi kesehatan kita agar bisa terhindar dari beragam jenis penyakit. Karena pada dasarnya, menghindari ataupun mengantisipasi lebih baik daripada mengobati. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Herutri, Romadoni, iNews.